Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Irfan Sofi dalam seri pajak daerah retribusi daerah. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas terkait penilaian PBB P2. Dasar hukum dari penilaian PBB P2 selain Undang-Undang 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, ada PP 35 tahun 2023 tentang ketentuan umum pajak daerah dan retribusi daerah, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85 Tahun 2024 tentang penilaian pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan. Klasifikasi dari objek PBBP 2 bahwasanya terdapat dua klasifikasi objek, yaitu objek pajak umum dan objek pajak khusus, di mana objek pajak umum adalah objek pajak yang memiliki konstruksi umum dengan keluasan tanah berdasarkan kriteria tertentu, di mana terdapat dua jenis objek pajak umum, yaitu objek pajak standar, di mana kriterianya adalah tanah kurang dari 10.000 meter persegi, sedangkan bangunan jumlah lantai kurang dari 4, serta luas bangunannya adalah di bawah 1.000 meter persegi. Sedangkan objek pajak non-standar dengan kriteria salah satunya adalah dari tanah kurang lebih dari 10.000 meter persegi, bangunan jumlah lantainya lebih dari 4, dan luas bangunan adalah di atas 1.000 meter persegi. Berikutnya untuk objek pajak khusus, di mana objek pajak yang memiliki fungsi khusus atau keberadaannya memiliki arti yang khusus, termasuk bangunan yang berada di bawah permukaan bumi, baik yang menjadi bagian dari bangunan maupun yang berdiri sendiri. Contoh dari objek pajak khusus adalah jalan tol, bandar udara, stasiun, bendungan, pelabuhan, dermaga galangan kapal, lapangan golf, stadion, sirkuit balap, pabrik semen atau pupuk, tempat rekreasi, tempat penampungan atau kilang minyak, air atau gas, pipa minyak, air atau gas, stasiun pengisian bahan bakar, menara, dan bangunan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan di mana ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Dasar dari pengenaan PBBP 2 adalah nilai jual objek pajak atau NJOP, di mana NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Jika tidak terdapat harga rata-rata tersebut, maka dapat ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, nilai perolehan baru, atau nilai jual pengganti. Di mana untuk NJOP ada NJOP bumi dan NJOP bangunan, di mana untuk menentukan NJOP bumi adalah melakukan konversi NIR per meter persegi, di mana untuk objek pajak tanah adalah NJOP bumi per meter persegi melalui proses penilaian tanah ke dalam klasifikasi NJOP. Selanjutnya, untuk menentukan NJOP bumi adalah perkalian antara NJOP bumi per meter persegi kalikan total luas areal pajak objek pajaknya. Sedangkan untuk NJOP bangunan diperoleh melalui konversi nilai bangunan per meter persegi. Untuk NJOP bangunan per meter persegi melalui proses penilaian bangunan ke dalam klasifikasi NJOP. Sedangkan untuk menentukan NJOP bangunan adalah hasil perkalian dari NJOP bangunan per meter persegi dikalikan total luas areal objek pajaknya. Jenis penilaian PBBP 2 itu ada bumi, bangunan, di mana untuk bumi ada tanah, dapat dilakukan secara massal dan individual, di mana membentuk NIR dalam setiap zona nilai tanah atau ZNIT. Apabila tidak diperoleh harga rata-rata transaksi secara wajar, maka NIR-nya ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis. Sedangkan untuk individual, yaitu areal perairan pedalaman, dilakukan untuk usaha bidang perikanan berupa areal pembudidayaan ikan sebesar nilai jual pengganti.
untuk kepentingan pelabuhan, industri, lapangan golf, serta tempat rekreasi sebesar nilai jual yang ditentukan berdasarkan korelasi garis lurus ke samping dengan klasifikasi NJOP permukaan bumi berupa tanah di sekitarnya. Sedangkan untuk bangunan ada objek pajak umum dan objek pajak khusus, di mana untuk objek pajak umum dapat dilakukan penilaiannya dengan massal dan individual. Massal yaitu dengan cara menyusun daftar biaya komponen bangunan atau DBKB untuk setiap jenis penggunaan bangunan atau JBB. Sedangkan untuk individual dapat dilakukan dengan metode perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, nilai perolehan baru atau nilai jual pengganti. Sedangkan untuk objek pajak khusus individual di sini adalah dengan cara metode 3 tadi, yaitu perbandingan harga dengan objek lain yang jenis, nilai perolehan baru atau nilai jual pengganti. Selanjutnya kita lihat bagaimana metode penilaian individu bangunan tadi yang ada 3. Yang pertama adalah perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, yaitu metode ini dilakukan dengan cara membandingkan objek pajak yang akan dinilai dengan objek pajak lain sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama, yang nilai jualnya sudah diketahui dengan melakukan penyesuaian yang dipandang perlu. Metode ini terutama diterapkan untuk penentuan NJOP bumi dan dapat juga digunakan untuk menentukan NJOP bangunan atas objek pajak tertentu. Selanjutnya yang kedua yaitu metode nilai perolehan baru, di mana metode ini dilakukan dengan cara memperhitungkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek bangunan baru pada saat penilaian dan dikurangi penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek bangunan. Selanjutnya, perkiraan biaya dilakukan cara menghitung biaya setiap komponen utama bangunan, material, dan fasilitas lainnya. Yang ketiga, metode penilaian adalah nilai jual pengganti. Metode nilai jual pengganti dilakukan dengan cara menghitung atau memproyeksikan seluruh pendapatan sewa atau penjualan dalam 1 tahun dari objek pajak yang dinilai, selanjutnya dikurangi dengan kekosongan, biaya operasi, dan atau pengusaha yang selanjutnya dikapitalisasikan dengan suatu tingkat kapitalisasi tertentu. Metode nilai jual pengganti ini pada umumnya diterapkan untuk objek komersial yang dibangun untuk usaha atau menghasilkan pendapatan, seperti hotel, apartemen, gedung perkantoran yang disewakan, bandar udara, pelabuhan, tempat rekreasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya di dalam Undang-Undang 1 tahun 2022 tentang HKPD dan PP 35 tentang KUPDRD, bahwasanya terdapat ketentuan asesmen rasio untuk PBB B2. Dasar pengenaan PBB yang digunakan untuk perhitungan PBB B2 ditetapkan dengan besaran persentase tertentu, di mana minimal 20% sampai dengan maksimal 100%, yaitu terhadap NJOP setelah dikurangi NJOP TKP atau nilai jual objek pajak yang tidak kena pajak. Dengan pertimbangan, yaitu pertama, kenaikan NJOP hasil penilaian PBB 2, yang kedua adalah bentuk pemanfaatan objek pajaknya dan atau klasterisasi NJOP dalam satu wilayah kabupaten kota. NJOP TKP dibatasi paling sedikit 10 juta untuk satu wajib pajak untuk salah satu objek pajak yang dikuasainya di kabupaten kota yang sama dan dalam tahun pajak yang sama. Berarti untuk kepemilikan kedua, ketiga, dan keempat tidak dikenakan NJOP TKP dalam 1 tahun, ya. Tujuannya adalah untuk memberikan kewenangan bagi Pemda dalam melakukan pemutakhiran NJOP secara berkala. Yang kedua, untuk menjaga beban PBB 2 masyarakat agar tidak meningkat secara signifikan. Dan terakhir, untuk membedakan pengenaan PBB 2 berdasarkan kategori objek. Ini nanti bisa membedakan bagaimana misalkan bangunan atau rumah yang digunakan dengan untuk tempat tinggal berbeda dengan yang digunakan untuk tempat usaha.
nanti bisa menggunakan asesmen rasio untuk PBB P2-nya. Berikutnya, kita lihat contoh asesmen rasio PBB P2. Yang pertama, sebelum updating NJOP, bagaimana tujuan asesmen rasio ini adalah diharapkan untuk pemerintah daerah untuk melakukan updating dari PBB P2 yang selama ini mungkin ada yang belum, bahkan atau mungkin yang sudah lama sehingga tidak update sesuai dengan harga atau mendekati dengan harga pasar. Contoh di sini yang pertama sebelum updating di mana wajib pajak A di kota Y memiliki properti dengan rincian NJOP-nya adalah 110 juta, NJOP TKP adalah 10 juta, sedangkan harga pasar adalah 510 juta. Di sini terjadi peningkatan hampir 5 kali lipat gitu ya. NJOP 110 sedangkan harga pasar adalah 510 juta. Sedangkan untuk menentukan bagaimana dasar pengenaan pajaknya adalah 100 juta karena NJOP dikurangi NJOP TKP sehingga 110 dikurangi 10 adalah 100 juta. Sedangkan tarif PBB 2 di kota Y tersebut adalah 0,3%. Maka PBB 2 terutangnya adalah 100 juta dikalikan 0,3% adalah 300.000 rupiah. Setelah dilakukan updating NJOP di mana harga disamakan dengan harga pasar atau mendekati di sini, yaitu maka NJOP-nya adalah 510 ya, sama dengan harga pasar 510. NJOP TKP adalah 10, maka bagaimana dengan tarif PBB atau PBB terutangnya dengan tarif yang sama yaitu 0,3%. Jika dengan tanpa asesmen maka PBB P2 terutangnya adalah 510 dikurangi 10 maka DPP-nya adalah 500 juta dikalikan tarif pajak 0,3% sehingga adalah 1,5 juta yang akan atau harus dibayar oleh wajib pajak. Maka dengan asesmen rasio misalkan ditentukan di dalam perkara adalah 30%, maka DPP-nya adalah 500 juta dikalikan 30% adalah asesmen rasionya sehingga menjadi 150 juta. Maka untuk mencari PBB 2 terutangnya adalah menggunakan yang DPP hasil asesmen rasio 150 juta dikalikan tarif pajaknya adalah 0,3%, maka PBB terutang yang harus dibayar adalah Rp450.000, di mana jika tanpa rasio 101,5 juta dengan asesmen rasio 450 juta sehingga kenaikan pajak dari sebelum updating dengan setelah updating adalah tidak terlalu tinggi. Nah, ini adalah salah satu cara bagaimana asesmen rasio digunakan ya di daerah ya paling tidak nanti dampaknya terhadap apa? Terhadap ya perolehan hak atas tanah dan bangunan (PHTB) ya. Dengan PPHTB nanti akan menggunakan harga pasar. Siapa yang melakukan penilaian? Ini juga merupakan hal yang baru di dalam PMK terkait penilaian PBB 2. Bahwasanya yang pertama adalah pejabat penilai atau di sini adalah pejabat fungsional penilai yang diangkat di lingkungan pemerintah daerah. Yang kedua, petugas penilai yang bersifat setara. Apabila belum terdapat pejabat penilai, maka pegawai yang diangkat dengan penunjukan oleh kepala daerah. Di mana ketentuannya adalah PNS yang existing yang sudah menjadi petugas penilai dan atau PNS yang diproyeksikan akan diangkat menjadi pejabat fungsional penilai, di mana harus lulus diklat teknis penilai dan lulus sertifikasi penilai PBB P2. Yang ketiga adalah kerjasama dengan penilai publik dan instansi teknis terkait. Yang ini bisa dilakukan oleh pemerintah daerah apabila pejabat penilai tidak ada, petugas penilai yang bersifat sementara juga tidak ditetapkan, maka bisa menggunakan kerjasama dengan penilai publik atau instansi teknis terkait. Terakhir, kita lihat bagaimana penilai PBB 2 kondisi saat ini dengan tenaga penilai yang harus dipenuhi, di mana kondisi saat ini adalah pejabat penilai sudah ada dan jumlahnya sudah mencukupi, maka penilai dilakukan oleh pejabat penilai. Yang kedua, pejabat penilai sudah ada namun jumlahnya belum mencukupi, maka penilaian dilakukan oleh pejabat penilai dan petugas
penilai yang bersifat sementara. Yang ketiga, kondisi ketiga adalah pejabat penilai belum ada, maka tenaga penilai penilaian dilakukan oleh petugas penilai yang bersifat sementara. Jika kondisi yang keempat, pejabat penilai dan petugas penilai yang bersifat sementara belum ada atau belum memadai secara jumlah ataupun kualifikasinya, maka penilaian dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan penilai publik dan instansi teknis terkait, di mana nanti terkait teknis penilaian tetap harus mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan terkait penilaian PBB B2. Demikian untuk sesi kali ini terkait penilaian PBB B2. Sampai ketemu pada seri pajak daerah seri berikutnya. Tetapi jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.